Like, subscribe, dan lonceng adalah hak kalian. Terserahlah. Halo, ketemu lagi dengan Jepang Rabal. Salam males ganti air, salam males pakai obat. Kali ini gue mau mencoba untuk menjelaskan penyebab-penyebab burayak itu pertumbuhannya lambat. Nah, jadi ada banyak teori ya. Kurang lebih ada 3 teori yang menjelaskan kenapa sih burayak itu tumbuhnya lambat. Nah, teori yang pertama itu banyak orang yang percaya ikan itu memproduksi hormon penghambat pertumbuhan atau growth inhibiting hormone. Jadi si ikan istilahnya seperti berkompetisi, mereka memproduksi hormon untuk menghambat pertumbuhan bagi ikan yang lain, bagi saudara-saudaranya. Nah, teori yang kedua, mereka bilang itu adalah faktor dari efek metabolik. Jadi efek metabolik itu ikan makan, akhirnya ikan mengeluarkan kotoran atau feses ikan. Feses ikan, sisa pakan yang tidak termakan dan lain sebagainya, akhirnya kualitas air menurun. Jadi lingkungan idealnya itu tidak terpenuhi, jadi pertumbuhannya itu sangat lambat. Nah, teori yang ketiga ini berasal dari para pemerhati hewan, pencinta hewan, terutama hewan akuatik seperti ikan. Jadi menurut mereka yang menyebabkan burayak pertumbuhannya lambat itu dipengaruhi karena adanya faktor stres, karena stresor. Jadi mereka menjelaskan dalam neuroanatomi perikanan atau ilmu tentang ilmu yang mempelajari sistem anatomi perikanan, lingkungan dengan ikan itu akan berinteraksi melalui sistem saraf pusat dengan jalur sistem saraf dan sistem hormonal. Ketika kondisi air yang memburuk, ketika pakannya walaupun enak tapi gizinya sangat buruk, ikan akan stres. Sistem saraf pusat akan berusaha menekan stresnya ikan. Biar ikan tidak memiliki stres yang berkelanjutan, maka ikan akan mengeluarkan hormon-hormon untuk menekannya itu. Mungkin inilah yang sering diyakini sebagai growth inhibiting hormone. Jadi hormon diproduksi untuk menekan stres. Efek sampingnya pertumbuhan tulang ikan itu tidak maksimal. Yang harusnya bisa 1 bulan, 2 bulan itu sudah bisa, misalnya 1 inci lebih. 2 bulan, 3 bulan kelihatannya burayak seukuran ya kayak baru umur 4 hari. Solusinya gimana? Solusinya katanya sih mitos. Semakin besar wadah untuk ikan pun akan besar. Sebenarnya itu bukan mitos, karena memang di neuroanatomi perikanan itu berkaitan. Ikan berinteraksi dengan lingkungan. Ketika lingkungannya memadai, ikan akan optimal.
Jadi solusi yang pertama, wadah media habitat yang maksimal, semakin besar semakin bagus, kualitas air dijaga. Misalnya di tempat saya, Burayak itu rutin melakukan penggantian air di media Burayak setiap hari. Setiap hari kita ganti, tapi pergantian air parsial, jadi bertahap. Maksimal ya, kalau di tempat saya 25% setiap hari kita ganti, lalu kita masukkan lagi air yang baru. Itu pergantian air. Terus kita coba buffer di pH, kita sangga pH-nya, kita pakai penyangga pH yaitu dolomit, biar pH-nya tidak anjlok, tidak turun. Fungsinya dolomit itu bukan untuk meninggikan pH, karena dolomit itu hanya akan larut dalam kondisi lingkungan yang asam. Ketika air memburuk, pH akan turun. Turunnya pH itu berbanding lurus dengan sifat air tersebut. Misalnya pH turun, sifatnya akan asam. Ketika pH naik, sifatnya akan basa, akan alkali. Seperti itu. Jadi buffer dengan dolomit biar pH tidak turun. Terus yang selanjutnya, pakan yang bernutrisi, yang bagus, yang cocok untuk Burayak. Direkomendasikan untuk memberi pakan hidup. Pakan hidup dengan kandungan protein yang tinggi. Untuk Burayak rekomendasi minimal 3 kali sehari. Intinya pemeliharaan Burayak, bagaimana menjaga Burayak agar perutnya tetap gendut gitu. Jadi ikan tetap dalam kondisi kenyang, selalu kenyang, jangan sampai kelaparan. Ya, minimal 3 kali diberikan makan dalam sehari. Coba gua ulangi. Jadi faktor kenapa Burayak itu tumbuhnya lambat, karena wadahnya terlalu sempit, padat, tebal. Penghuni di media itu terlalu padat, terlalu rame, wadahnya sempit, kualitas air otomatis buruk, pakan yang gizinya kurang, dan lain sebagainya. Solusinya, tempatkan di media yang besar. Syukur-syukur bisa menampung air dengan total 18 galon. Lalu lakukan penggantian air rutin, terutama setelah Burayak umur 2 minggu. Setelah 2 minggu ya, jangan baru netes, karena Burayak masih gampang stres. Setelah 2 minggu, lakukan pergantian air secara parsial rutin setiap hari 25%. Nanti ketika sudah berusia 4 minggu, ganti air 50-75%. Kalau di tempat gua seperti itu. Jadi sehari 75% gua ganti. Itu buat katakanlah kalau memang growth inhibiting hormone itu ada, itu untuk membuang growth inhibiting hormone. Jadi pergantian air, suasana baru, air baru, pertumbuhan ikan itu akan terpancing, akan merangsang pertumbuhan ikan. Terus yang terakhir, pakan yang
sesuai dengan buraya. Maksudnya sesuai dengan bukaan mulut, dan juga gizi yang sesuai untuk pertumbuhan buraya. Rahasia umum di perikanan, pergantian air baru itu akan merangsang pertumbuhan ikan. Oke, gitu aja. Mohon maaf kalau ada kesalahan, kekurangan. Semoga bermanfaat. Ya, jangan patah semangat. Pokoknya lanjut terus, coba terus. Walaupun gagal, coba lagi. Gue juga ngerasain gimana ngerasain gagal, burayak mati. Itu aja gue kasih tahu. Moga-moga bermanfaat. Sampai ketemu lagi dengan cupang rabal. Salam males ganti air, salam males pakai obat.